dari rumah sakit Ibu. Oh iya, perkenalkan ya Ibu. Nama saya Bidan Siti Sohibah Rohmania, yang bertugas di Poli KIA pada pagi hari ini. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Saya mau periksa kehamilan, baik. Menurut saya Bu, ini kehamilan yang berapa Ibu? Hamil yang kedua, baik. Kunjungan kehamilan yang pertama. Ini kunjungan hamil yang pertama untuk anak yang kedua ya. Oke. Jadi Ibu, saya sebelumnya mohon izin nanti Ibu saya tanya tentang identitas Ibu, lain sebagainya. Nanti saya tulis di rekaman medis, sekaligus nanti saya tulis di buku KIA karena Ibu baru pertama, belum punya buku KIA tuh, belum punya buku KIA, jadi nanti saya tulis di buku KIA dulu ya Bu ya. Kemudian saya izin Bu, ini Ibu saya video. Tujuannya adalah untuk memenuhi tugas saya karena ini saya sedang sekolah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, mendapatkan tugas anamnesa pada ibu hamil kunjungan pertama. Apakah Ibu bersedia Ibu? Bersedia. Terima kasih ya Bu. Sebelumnya saya tanya tentang identitas Ibu ya. Untuk nama Ibu siapa Ibu? Lintang Maharani. Umurnya berapa Mbak Lintang? 28 tahun. Agamanya Muslim apa? Islam. Pendidikan terakhirnya apa Mbak Lintang? Mbak Lintang? Instansi puskesmas atau pendidikan atau di puskesmas. Oke, di bagian apa? Di administrasi. Bagian administrasi. Baik. Untuk alamatnya Mbak Lintang? Di Karangtalun RT berapa? RT 2 RW 1. Terima kasih. Untuk data. Oh ya, untuk nama suami dari Mbak Lintang siapa? Olan Setiawan. Umurnya Mas Bulan? 29 tahun ya. Untuk agama Mas Bulan? Islam. Oke. Pendidikan Mas Bulan sendiri apa ya? SMK siap. Pekerjaan dari Mas Bulan sekarang karya swasta. Alamatnya Mas Bulan di mana nih? Sama Mbak Lintang ya, di Karangtalun ya, di RT 2 RW 1. Baik. Sekarang Mbak Lintang ada keluhan apa enggak? Untuk ini kan kunjungan yang pertama ya. Kemungkinan Mbak Lintang ada keluhan atau tidak? Mual. Oke, mual ya. Nggak sampai muntah. Nggak sampai muntah. Baik. Mualnya pas pagi hari aja atau setiap saat muntah? Mualnya setiap pagi aja. Siap. Untuk pertama menstruasinya umur berapa? 15 tahun. Dia pertama menstruasi ya. Untuk siklusnya sendiri 28 hari atau 30 hari dulu? 30 hari ya. 30 hari. Siklusnya lama atau tidak? Atau mungkin setiap bulannya dapat atau tidak? Setiap bulannya dapat. Sekali dapat biasanya berapa hari paling? 5 hari. Seringnya seperti itu ya. Untuk darahnya sendiri itu warnanya apa? Merah segar. Oke. Biasanya kalau head itu berapa lama yang biasanya padat atau banyak darahnya? 2 hari awal ya. Oke. Kalau pas menstruasi itu nyeri atau tidak? Iya, nyeri. Selalu nyeri. Iya. Oke, baik. Pada saat menstruasi biasanya ada keputihan atau tidak? Ada. Keputihan banyak atau tidak? Enggak banyak. Keputihannya warnanya apa? Kuning. Oke, berbau atau tidak? Tidak. Terus di gatal boten? Enggak ada gatal. Oke, siap. Ada untuk hari pertama terakhirnya kapan Mbak Lintang untuk kehamilan ini? 8 Agustus nih, tahun 2024 nih. Oke, Ibu saya hitungkan dulu ya untuk perkiraan lahirnya sama umur kehamilannya ya. Untuk umur kehamilannya sendiri sekarang berarti
8 minggu, lebihnya 6 hari ya. Berarti baru 2 bulan, lebihnya 6 hari. Yes. Itu wajar kalau Mbak Lintang masih mau. Kemudian sudah ada gerakan jamu atau belum? Belum. Oh ya, Mbak Lintang, memang pada kehamilan awal usia 8 minggu masih ada kemungkinan terjadi tanda bahaya pada ibu hamil ya Mbak Lintang. Salah satunya adalah masih bisa terjadinya keguguran atau abortus. Kemudian salah satunya lagi adalah bisa mengalami mual muntah yang berlebih sampai Mbak Lintang mungkin tidak bisa masuk makanan sama sekali, atau biasa disebut dengan jarum berat ya. Tapi ini alhamdulillah Mbak Lintang kan masih mau biasa, masih bisa makan ya. Jadi nanti bisa makan sedikit-sedikit tapi sering ya Mbak Lintang, biar tetap masih ada nutrisi yang masuk untuk Mbak Lintang dan janinnya. Jadi ibu dan adiknya sehat semuanya. Oh iya, untuk Mbak Lintang apakah mengkonsumsi jamu? Jamu tidak mengkonsumsi nih. Ada alergi obat terdahulu mungkin tidak ada. Kalau alergi obat sama sekali nih. Kemudian untuk ARC-nya atau periksa hamilnya ini yang pertama ya, belum pernah kunjungan berikutnya ya. Untuk imunisasi katanya sudah berapa kali ini? Kan waktu SD 1 kali, kelas 1, kelas 3 1 kali, 2 kali, waktu mau menikah 1 kali dan ketiga. Terus kemudian 1 tahun setelah menikah kan 1 kali, kemudian 1 tahun lagi setelah ketempat 1 kali. Udah belum? Sudah, berarti udah lengkap ya. Saya tegakkan. Nah, alhamdulillah. Berarti udah cukup. Nanti Mbak Lintang akan mendapatkan kekebalan terhadap tetanus selama seumur hidup ya. Kemudian apakah Mbak Lintang mengkonsumsi satu sama darah selama kehamilan ini? Belum ya, karena baru gagal, terus masih mau muntah juga, jadi belum mengkonsumsi satu sama darah. Ya, apa-apa nanti akan diberikan ketika Mbak Lintang keluhan mual muntahnya sudah berkurang, paling nggak nanti usia 3 bulan ke sana lah ya, akan diberikan pakai tambah darah. Ya sekarang nanti akan diberikan tablet asam folat untuk nutrisi Mbak Lintang sekaligus untuk adiknya, ditambah nanti obat adiknya untuk mengulangi mual muntahnya. Ya. Kemudian berat badan hamil Mbak Lintang sebelum kehamilan itu berapa? 46, baik, 46 kilo. Ini kehamilan yang berapa Mbak Lintang? Kedua. Pernah mengalami keguguran sebelumnya? Enggak pernah keguguran. Menurut saya putra yang hidup berapa berarti? 1 ya, oke 1. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Umurnya berapa? 6 tahun, baik. Ada kelahiran prematur dulunya? Tidak ada ya, oke baik. Kemudian dulu lahirnya anak yang pertama normal atau sesar? Normal. Di mana? Di bidan. Penolongnya bidan ya. Oke, di bidan. Jarak persalinan dari dulu ke sekarang berarti berapa tahun? 6 ya. Pertama 6 tahun ya. Sekarang baru 2 bulan ya. Jaraknya 6 tahun dari persalinan yang dahulu ya. Oke. Kemudian selama persalinannya dan kehamilannya yang pertama, Mbak Lintang ada komplikasi, mungkin mengalami perdarahan atau mungkin ada keluhan-keluhan yang harus segera ditangani segera gitu, tidak ada. Oh iya, tadi kan anak Mbak Lintang yang pertama kan umurnya 6 tahun, lahirnya di bidan, lahir normal ya, jenis kelaminnya kan laki-laki. Untuk berat lahirnya berapa? 31 ya, panjang badannya berapa? 50. Ini lahirnya normal ya, menangis kuat ya setelah lahir ya, nggak ada masalah apapun ya. Oke, alhamdulillah. Untuk riwayat penyakit sendiri, mungkin riwayat penyakit terdahulu ada nggak Mbak Lintang? Misalnya mual muntah yang berlebih, pusing, atau mungkin sakit kepala yang menetap, perdarahan, sakit perut hebat, demam, batuk mama, seperti itu, dada berdebar-debar, itu nggak ada. Untuk
perubahan perilaku selama hamil ini, apakah rasa gelisah, mengurung diri, mungkin cemas yang berlebih, seperti itu tidak ada, alhamdulillah. Dari riwayat keluarga juga nggak ada ya yang menurut saya bu yang TBC atau mungkin gula, DM itu nggak ada, jantung nggak ada, hipertensi nggak ada juga. Oke, baik. Terus ada riwayat kekerasan terhadap Mbak Lita nggak dalam rumah, misalnya dari suami atau keluarga? Nggak ada ya. Oke, suami sama keluarga menerima kehamilan ini dengan baik ya, dengan senang ya. Oke, siap. Ini saya Mbak Lintang. Untuk riwayat keluarganya kan tadi saya Mbak Lintang sampaikan tidak ada riwayat bayi kembar. Ada nggak? Nggak ada riwayat jantung, nggak ada hipertensi, nggak ada DM, asma, TBC, kusta, nggak ada. Berarti nggak ada semuanya ya, alhamdulillah. Untuk riwayat KB dari Mbak Lintang itu sendiri apa? Jenis alat kontrasepsinya IUD. Oke, IUD sudah berapa lama sebelum kehamilan ini menggunakan IUD? 8 bulan. 8 dilepasnya mungkin 8 bulannya. Maksudnya Mbak Lintang mungkin udah dipakainya 5 tahun, terus 8 bulan yang lalu baru dilepas, baru terjadi kehamilan ini ya. Oke, alhamdulillah. Kemudian selama menggunakan IUD atau KB yang sebelum hamil itu keluhan mungkin nggak ada keluhan, alhamdulillah aman-aman aja ya. Suami juga nggak ada keluhan ya, alhamdulillah. Kemudian nanti Mbak Lintang rencananya mau KB apa setelah melahirkan ini? IUD lagi. Mau pakai IUD lagi. Cocok sih ya, sudah enak sih ya, nggak ada keluhan apapun, alhamdulillah deh. Terima kasih. Kemudian untuk riwayat perkawinan Mbak Lintang sendiri, ini pernikahan yang pertama, pernikahan yang pertama, statusnya sah ya, alhamdulillah bisa sah. Berarti sudah menikah berapa tahun ini ya? Itu 7 tahun. Oh, 7 tahun, baik, sudah menikah lamanya 7 tahun. Oke. Untuk kira-kira yang akan menolong persalinan Mbak Lintang kehamilan ini siapa? Bidan lagi, kira-kira di bidan siapa? Di bidan puskesmas aja, di puskesmas aja, di bidan ya. Oke, baik. Puskesmas mana kepeningnya? Di puskesmas yang di Cilacap Tengah atau di Cilacap Utara? Tengah aja yang dekat ya. Oke, Cilacap Tengah. Kemudian nanti yang akan mendampingi Mbak Lintang siapa ini? Suami atau keluarga? Suami sama keluarga nanti yang akan mendampingi ini. Sedangkan untuk yang akan mendonorkan dana ke Mbak Lintang siapa? Yang kira-kira siap untuk mendonorkan darah orang tua Mbak Lintang. Untuk golongan darah Mbak Lintang sendiri apa? B. Nanti golongan darah yang akan mendonor apa itu? B juga. Namanya siapa yang kira-kira akan mendonor? Ibu kandung Mbak Lintang. Umurnya ibu berapa? Sekarang berarti nomor HP ibu Mbak Lintang sendiri, Ibu Winarti, nomornya berapa? 08 ya, 085 2. Oke, terima kasih. Sudah saya catat ini. Sedangkan untuk nanti transportasinya apa yang kira-kira akan digunakan apabila Mbak Lintang mengalami kedaruratan yang harus segera dirujuk atau mungkin transportasi menuju tempat persalinannya pada saat Mbak Lintang merasakan kenceng-kenceng gitu. Pakai motor. Oke, baik, siap. Sudah ada biaya atau tabungan untuk persalinannya atau belum? Sudah kemudian tabungan bersalin, turuti tiap bulan. Oke, siap. Apakah Mbak Lintang ada kekhawatiran khusus pada kehamilan ini? Ada kekhawatiran apa enggak? Tidak ada kekhawatiran, enjoy aja ya, bahagia aja ya. Oke, siap. Untuk respon ibu dan suami terhadap kehamilan ini bagaimana? Baik, mendukung, support, senang. Oke. Dengan keluarga yang lain bagaimana? Mendukung juga, saling mengasihi, saling bantu sama lain ya. Oke. Untuk pengambilan keputusan sendiri, biasanya yang memutuskan sesuatu apakah Mbak Lintang, atau suami atau ibu atau keluarga yang lain? Suami. Nah, sekolah
keyakinan atau terhadap mitos atau budaya-budaya tertentu. Misalnya kalau siang nggak boleh tidur, kalau malam nggak boleh keluar rumah, harus pakai gunting, seperti itu nggak ada kepercayaan mitos-mitos seperti itu ya. Oke, baik. Untuk gizi pada saat hamil ini mungkin makanan yang dikonsumsi Mbak Lina apa aja? Bervariasi ya, ada apa aja, sayur, buah, lauk, protein hewani, nafati, semuanya masuk ya, bervariasi ya. Nggak perlu yang mahal-mahal Mbak Lina, yang penting gizinya seimbang ya. Oke, sehari makannya berapa kali? 3 kali. Porsinya banyak apa sedikit? Sedikit ya, kalau masih mual ya, nggak apa-apa. Memang kalau lagi mual muntah, salah satu untuk mengantisipasinya atau biar nggak begitu muntah lagi dengan cara makan sedikit yang seringnya Pak ya. Kemudian cara pengolahan makanannya itu gimana? Apakah digoreng atau direbus atau ditumis, diganti-ganti, bervariasi ya. Oke. Untuk beban kerja Mbak Lintang sendiri sehari-hari apakah berat? Enggak ya, masih dibantu keluarga yang lainnya, suami ya, saling mendukung ya, saling mensupport ya Mbak ya. Untuk kebiasaan hidup Mbak Lintang sendiri mandinya sehari berapa kali? 2 kali. Untuk ramasnya gimana? Ramasnya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Jadi untuk gosok gigi rutin lah ya, sehari 2-3 kali ya. Ganti baju juga rutin ya. Untuk istirahatnya kalau siang tidur apa enggak karena pekerja sih ya, jadinya mau nggak mau ya harus konsisten ya, makanya profesional ya. Paling tidurnya kalau malam ya. Kalau malam tidurnya jam berapa ini mulai tidur? Itu bisa jam 8 malam kasih ya. Jadi nanti biar tidurnya lebih banyak kan ya. Oke, ada kebiasaan mungkin merokok dari Mbak Lintang atau keluarga? Enggak ada. Oke, minum alkohol gimana? Enggak ada juga. Oke. Untuk pola seksualnya sendiri menurut saya seminggu sampai berapa kali? 3 kali. Oke, ada keluhan mungkin pada saat melakukan hubungan seksual atau ada masalah dengan suaminya? Enggak ada ya, enjoy aja ya, nggak ada masalah. Baik. Untuk pipisnya atau PAK-nya sehari berapa? 4 kali sampai 5 kali. Baik, warnanya apa? Warnanya kekuningan ya. Ada keluhan enggak? Enggak. Untuk BAB-nya sehari berapa kali? Seminggu 3 kali. Baik, warnanya apa? Untuk BAB-nya coklat. Oke. Keras atau lembek atau mungkin cair? terlalu keras nggak? Biasa aja ya. Oke, ada keluhan mungkin pada saat buang air besar? Tidak ada, berarti normal semuanya ya, tidak ada masalah apapun. Baik Mbak Lintang, ini terima kasih atas data yang sudah diberikan Mbak Lintang, sudah saya catat. Nanti saya dokumentasikan terlebih dahulu ya Mbak Lintang, supaya nanti tidak ada yang lupa, tercatat sehingga nanti untuk pemeriksaan berikutnya bisa untuk evaluasi seperti itu. Terima kasih. Monggo nanti Mbak Lintang setelah ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan gizi. Silakan tiduran di sana ya Mbak Lintang.